Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin waktu kesempatan biasa didengarkan, tapi sekarang saatnya gantian untuk mendengarkan. Kalau ini didengarkan berarti mau mendengarkan. Tapi kayaknya Pak Sam saja masih banyak tawonnya. Ini monggo bareng-bareng kita biasakan itu, karena ini pendidikan. Yang saya hormati Ketua Pengurus dan seluruh anggota KPRI Serbaguna Pejawaran, yang saya hormati Pak Bambang dari PKPRI, tadi juga hadir alhamdulillah Ketua Bapin Dekopinda, Ketua Badan Pembinaan Dekopinda Pak Samsudin, dan seluruhnya saja yang ada di sini. Puji syukur selalu bersama, mari kita panjatkan pada Ilahi Rabbi atas segala rahmat, hidayah, dan apapun yang Allah berikan kepada kita. Semoga yang kita lakukan hari ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya pada yaumul nanti. Saya di tahun ini, bahkan mungkin dari tahun yang lalu, baru kali ini seharusnya bertemu dengan teman-teman yang dari lingkungan pendidikan, dan baru kali ini ada guru pukul tanpa pengawas, tanpa koordinator, tanpa koordin. Jadi panjenengan posisinya sekarang adalah merdeka, nggak ada yang awasi, nggak ada yang koordinir, semua berada pada lingkup normatif atas nama Koperasi Serbaguna. Dan kesempatan ini kami hanya ingin sampaikan beberapa hal sebatas yang sifatnya umum, sekaligus juga menambah pemahaman bagi mungkin yang belum paham atau kurang paham bagi Bapak Ibu semua tentang perkoperasian. Kita ketahui bersama bahwa yang namanya koperasi dari dulu sampai sekarang belum pernah ada perubahan tentang pemaknaannya. Bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian bangsa negara Indonesia. Tapi sadar atau tidak bahwa yang hadir di sini sekarang ini adalah para pejuang koperasi yang ternyata sampai sekarang masih tetap eksis, konsisten, komitmen dengan perkoperasian dengan KPRI Serbaguna. Yang kedua, selamat kepada teman-teman semua KPRI Serbaguna Pejawaran yang alhamdulillah bisa melaksanakan RAP yang sekaligus saat ini dibarengkan dengan RAP 2024 dan RAP 2023, karena tidak semua koperasi mampu melaksanakan seperti KPRI Serbaguna Pejawaran. Lebih banyak yang tidak mampu daripada yang mampu, dan KPRI Serbaguna ternyata menjadi salah satu KPRI yang luar biasa di Banjarnegara. Sebagai pemahaman saja untuk pengetahuan bersama bahwa di Banjarnegara itu ada 445 koperasi. Ada 445 koperasi di Banjar. Dari 445 hanya 171 koperasi yang aktif. Hanya 171, enggak ada separuhnya yang aktif. Dari 171 ternyata hanya tahun kemarin hanya 130 yang mampu melaksanakan RAP. Salah satunya adalah KPRI Serbaguna. Jadi KPRI Serbaguna di sini sadar atau tidak, Bapak Ibu sudah berjalan sebagai pejuang koperasi, melaksanakan perjuangan atas nama perkoperasian, dan kesempatan ini pula ternyata dari yang dilakukan Bapak Ibu semua menjadi satu tolok ukur bagi teman-teman yang lain. Dan selalu pada setiap pelaksanaan RAP ada sambutan yang kali ini mungkin kayak debat saja 1, 2, 3 gitu,
3 kali sambutan, tapi ucapannya adalah selamat ber-RAT. Kenapa munculnya kok selamat ber-RAT? Karena panjenengan adalah salah satu koperasi yang sampai sekarang terselamatkan dananya yang ada di koperasi. Karena mayoritas tidak ada, kalau jumlah koperasi yang ada lebih banyak yang tidak terselamatkan. Jadi alhamdulillah untuk koperasi atau KPRI Serbaguna menjadi bagian dari koperasi yang sehat, koperasi yang baik, koperasi yang bagus di Banjarnegara. Kemudian berikutnya kami hanya ingin sedikit mungkin koreksi saja bagi pengurus, sebagaimana yang tertuang di sini di buku laporan yang mungkin kalau KPRI kecamatan atau dari lingkungan pendidikan itu rata-rata dibaginya per sekolah, bukan per anggota. Tapi saya yakin walaupun per sekolah juga kayak ini begitu dikirim juga geletak. Ada para anggota yang hadir di sini yang sudah baca. Saya juga tidak yakin kalau ada yang sudah baca. Saya juga tidak yakin kalau ada yang sudah baca. Ya, karena kalaupun toh dibaca paling banter 3 lembar. Halaman depan undangan, tengah mungkin isian apa nggak tahu, belakang tentang sesuatu. Paling banter juga paling 3 lembar yang dibaca. Tapi mananya apa? Kalau tidak sampai tidak ada yang baca, tidak kepengen baca, tidak pengen utak, artinya itu adalah para anggota mengapresiasi para pengurusnya, percaya dengan pengurusnya. Kalau sudah percaya, ngapain juga dibaca-baca? Artinya ini adalah bentuk kepercayaan. Jadi mohon kepada Bapak Ibu semua, pada saatnya nanti apa yang sekarang dilakukan tetap mohon ditingkatkan lagi tentang kewaspadaannya. Kemudian ini koreksi bagi pengurus, yang tercatat di sini adalah Badan Hukum Perubahan Anggaran Dasar, bukan Badan Hukum Koperasinya. Jadi yang dituliskan nanti adalah Badan Hukum Koperasinya yang 10411 garing BH garing 6, itu saja. Jadi kalau yang tertulis di sini nanti menjadi salah karena ini adalah bukan badan hukumnya koperasi. Ini yang tertulis di sini adalah Badan Hukum Perubahan Anggaran Dasar 1. Kemudian yang berikutnya juga alhamdulillah di Koperasi Serbaguna ini kegiatannya tidak hanya senang pinjam, ada investasi, ada usaha, pengelolaan toko. Nah, ini ada peluang kesempatan karena beberapa KPRI itu tertumpu pada satu aktivitas, yaitu simpan pinjam. Boleh KPRI melakukan simpan pinjam karena KPRI Serbaguna adalah jenis koperasi konsumen. Namun maksimal penggunaan dana simpan pinjam adalah 50% dari modal. Jadi mohon untuk diwaspadai, untuk pelaksanaan simpan pinjam tidak boleh lebih dari 50%. Manakala lebih dari 50% permodalan, maka nanti akan mau tidak mau, suka tidak suka, koperasinya harus berubah anggaran dasarnya menjadi koperasi simpan pinjam, yang berarti tidak boleh lagi berusaha. Dan khusus untuk KPRI sekolah seperti ini, apalagi ini ada potensi 29 sekolah dasar ya, ada 29 SD kalau sesuai di data ini, ada 29 SD yang jadi anggota. Ini adalah satu potensi besar bagi usaha Koperasi Serbaguna, manakala dilakukan komitmen dan konsekuensi bersama. Artinya kebutuhan sekolah setiap tahun pasti ada. Kenapa itu tidak dimanfaatkan oleh koperasi? Ini bisa menjadikan memperbesar koperasi. Di satu sisi untuk yang simpan pinjam mungkin selama ini menjadi asumsi di sebagian para pengguna pemanfaat bahwa koperasi kok bunganya tinggi, gitu ya? Karena nggak ada koperasi yang lebih rendah dari perbankan. Tidak ada. Koperasi pasti perhitungan jasanya pasti lebih tinggi. Namun mohon untuk dipahami, untuk dimengerti, sebesar apapun jasa yang diterapkan pada koperasi,
pada akhir tahun mayoritas akan kembali kepada anggotanya. Namun sekecil apapun, bahkan berapapun nilainya bagi perbankan, jasa yang kita keluarkan tidak ada sedikit pun yang kembali kepada pemohonnya. Jadi hitung-hitungan sebenarnya secara akumulasi lebih beruntung memanfaatkan koperasi daripada perbankan yang ada. Jadi ini juga untuk pemahaman saja, namun bukan berarti pada saatnya nanti terus semua memanfaatkan usaha simpan pinjamnya. Itu boleh dengan catatan terbatas tidak lebih menggunakan 50% dari permodalan yang ada. Kemudian alhamdulillah untuk laporan ini juga sudah dicantumkan pemanfaat yang tertib atau tidak tertib. Saya hanya sarankan kepada para pengurus, juga kepada mungkin para pimpinan yang ada, para kepala sekolah, untuk tidak segan-segan menagih pinjaman yang dilakukan. Kenapa? Saya hanya berpikir simpel, selalu saya sampaikan ini untuk tidak segan-segan menagih yang punya tanggungan. Komitmennya adalah, persepsinya adalah, pemahamannya adalah membantu menolong yang pinjam. Jadi nagih itu nulungi yang pinjam. Nagih itu pemahamannya adalah nulungi yang pinjam. Kenapa nulungi? Karena biasanya kalau orang pinjam itu sering lupa. Orang punya tanggungan itu sering lupa. Dan kelupaan ini menjadi berakibat fatal bagi pribadinya pada kehidupan yang akan datang. Mungkin kita sandarkan, kita sandingkan dengan kebiasaan kita manakala sedang menghadiri acara pelepasan jenazah. Saat acara pelepasan jenazah pasti disampaikan, barangkali manakala ada tanggungan yang ada, maka Bapak mohon segera menghubungi keluarga. Kenyataannya apa? Iya, keluarganya mau bertanggung jawab. Dan kalau itu adalah diri kita sendiri, terus nanti siapa yang mau bertanggung jawab terhadap apa yang pernah kita lakukan? Maka untuk para pengurus mohon untuk tidak segan-segan melakukan itu. Kenapa? Sifatnya adalah mengingatkan, menyelamatkan para peminjam agar pada saatnya nanti tidak menjadi punya tanggungan. Kemudian yang terakhir, untuk program-program yang direncanakan pada RAP 2024, mohon kiranya juga mengakomodir apa yang belum dilaksanakan di tahun 2023. Kemudian juga kalau tidak salah untuk KPRI Serbaguna belum punya sertifikat etika ya, belum ada. Nah, segera ajukan saja ke teman kami, ajukan sertifikat. Iya, itu NIB ya, yang etikanya ya, etikanya itu tinggal mengajukan saja, ajukan saja permohonan untuk etikanya. Kalau NIB-nya kan sudah yang OSS, ini yang etikanya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pengawasan. Terakhir tentang pengawasan, mohon kiranya untuk bertahannya koperasi ini dilakukan pengawasan manakala mungkin sudah ada peningkatan dari sisi manajerial pengurusnya sendiri, yaitu kalau memang sudah memanfaatkan digitalisasi, maka pada saatnya nanti berarti pengawasan lebih mudah dilakukan oleh para anggotanya di setiap waktu. Dan itu menjadi salah satu bentuk pengawasan internal, di samping juga ada pengawasan eksternal dari lembaga resmi maupun dari dinas kami. Mungkin itu saja beberapa hal yang kami sampaikan pada Bapak Ibu semua, dan mohon ini juga kami mohon dukungan dan bantuannya untuk rekan-rekan saudara-saudara kita yang juga berjuang di perkoperasian, yaitu karena lebih banyak ini juga mungkin di kalangan atas awan bahwa ada koperasi, ada yang banyak di banyak daerah adalah jenis koperasinya koperasi konsumen dan koperasi simpan pinjam. Tapi saya yakin juga banyak yang tidak paham dengan koperasi simpan pinjam. Mungkin lebih paham bahwa itu adalah bank tongol, bank ucak-ucak, bank klecek atau apapun itu. Itu mayoritas sebenarnya adalah KSP. Itu adalah koperasi simpan pinjam. Dan pada saatnya juga kenapa kok disebut bank ucak-ucak, karena mereka datang di setiap pagi hari
sebelum orangnya pergi. Jajan, mereka dianggap bang tongol karena sudah di luar dugaan, yang penting karena didatangi pada saatnya tidak hadir, mereka berarti tongol. Dan itu juga kami berharap bahwa mereka semua itu adalah mengingatkan para anggota yang memiliki tanggungan agar segera melunasi. Jadi sifatnya adalah mengingatkan agar tidak terjadi permasalahan bagi pribadi yang memiliki tanggungan. Itu saja mungkin dari kami yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, dan kesempatan ini tetap kami telah berharap agar RKT kali ini betul-betul mampu dimanfaatkan oleh para anggota untuk kemajuan koperasi itu sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.